Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rina Desnieti, SI, salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Saat ini saya mengampu mata kuliah Kimia Analitik dan Kimia Analisa Fisikokimia atau Analisa Fisikokimia. Di sini saya akan mengampu atau sedang kuliah Kimia Analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semuanya. Saudara sehat? Sehat. Oke. Salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Hari ini kita ketemu lagi. Ada mata kuliah Kimia Analitik. Betul? Semester berapa belajar Kimia Analitik? Semester 2. Sebelum masuk ke materinya, Ibu terlebih dahulu harus menyampaikan MPS. Apa sih kita belajar kimia analitik? Nah, di sini pada kimia analitik ini ada bahasanya CPR, capaian pembelajaran. Jadi apa saja sih yang harus kita pelajari jika kita belajar apa beban akademik atau prodi ke mata kuliah ini. Jadi di sini diharapkan saudara belajar kimia analitik ini, saudara akan mendapatkan aspek kualitatif atau kuantitatif ketika saudara mau menentukan bagaimana itu struktur dari satu obat, bagaimana cara kita menentukan apa sih kadar yang ada di dalam obat tersebut. Contohnya, saudara pernah beli paracetamol? Dilihat dari komposisinya berapa kadar paracetamol di dalam? Ada yang 500 gram. Jadi dengan kita belajar kimia analitik itu kita bisa menentukan atau bisa kita tahu, oh ternyata benar di dalam komposisi dari tablet paracetamol ini benar dia komposisinya 500. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita belajar pada metode analisis. Jadi nanti kita mendapatkan nilai. Jadi salah satunya di kimia analitik itu adalah kita belajar titrasi ya. Titrasi. Ada yang tahu titrasi? Itu adalah salah satu metode uji sangat kuantitatif untuk bagaimana untuk adanya analis menentukan untuk menentukan kadar dari analis. Oke, jadi kita bisa menentukan kadar dari suatu analis. Artinya di sini dengan walaupun dengan titrasi metodenya itu sederhana, tapi kita bisa dipakai sampai saat sekarang. Jadi pada kimia analitiknya kita belajar metode analisis secara konvensional. Walaupun caranya sederhana, berarti bisa kita gunakan untuk menentukan kadar dari suatu obat atau kadar dari suatu analit dalam suatu sampel. Kuliah ini dari kimia analitik ini diharapkan nanti saudara bisa melakukan apa itu proses atau prosedur dari titrasi itu sendiri. Jadi pada kimia analitik nanti ada juga praktikum tentang kimia analitik. Jadi ada aspek kualitatif dan ada aspek kuantitatif. Kemudian dari PPSA itu diharapkan saudara dari belajar mata kuliah ini itu bisa saudara melakukan bagaimana proses titrasinya dan bagaimana cara kita menghitung kadar dari suatu sampel atau dari suatu analit dari suatu sampel. Diharapkan ya. Kemudian evaluasinya setiap kita belajar mempelajari suatu mata kuliah, contohnya salah satu itu adalah kimia analitik itu bukan hanya nilainya ya, nilai maksudnya nilai teorinya saja ya dinilai ya. Berarti nanti ada nilai kehadiran, kemudian ada nilai sikap ya, kemudian nanti dari setiap materinya itu nanti ada tugas atau kuis. Dan terakhir baru ada ujian akhir semester. Jadi bukan nilai ujiannya saja yang ini. Jadi aspeknya ada 4 yang akan dinilai. Jadi untuk penilaiannya, kalau nggak salah itu dari sikap ada 5% ya, kalau 5%, kemudian ada kehadiran 5%, kemudian ada tugas sama kuisnya itu ada 20%, berarti udah 30. Kemudian baru nanti ada
pustaka ya, ada kimia analitik dasar. Boleh saudara jadikan rujukan untuk mata kuliah ini. Oh, baiklah, kemarin kita belajar tentang apa? Oke, ada titrasi redox ya, atau titrasi reduksi oksidasi. Ada istilahnya, ada reduksi, ada oksidasi. Apa itu reduksi? Proses penangkapan elektron oleh suatu zat. Elektron oleh suatu zat. Nanti zatnya itu dia menerima elektron dari molekul lain. Oke. Kemudian ada istilahnya oksidasi. Ada yang tahu oksidasi? Oksidasi. Siapa namanya? Rahada. Silakan Rahada. Oksidasi itu adalah proses pelepasan elektron atau terjadinya peningkatan hubungan. Pelepasan elektron berarti molekulnya dia memberikan molekul lain. Oke, ada istilahnya oksidasinya sudah, reduksinya sudah, kemudian ada istilahnya titrasi redox. Titrasi, reduksi, oksidasi. Apa itu? Apa namanya? Berdasarkan reaksi redox ya, rata-rata dengan larutan standar sebagai oke, yang lain bisa titrasi reduksi oksidasi menurut Angel ya, mudah-mudahan samakan pengertiannya. Jadi di sini ada titrasi reduksi oksidasi itu adalah metodenya titrasi secara umum. Jadi di situ adalah metode analisis secara kuantitatif. Dia termasuk metodenya itu analisisnya konvensional. Nanti kita bagaimana cara kita menentukan kadar kadar analit dalam satu sampel, di mana dia berdasarkan reaksi redox atau reaksi oksidasi dan reduksi antara zat yang ditentukan dengan larutan standarnya. Jadi artinya ketika kita melakukan proses titrasi, larutan standarnya harus kita ketahui konsentrasinya. Kalau tidak kita ketahui konsentrasinya, itu bukan tidak bisa kita katakan bahwa dia merupakan larutan standar. Contohnya apa kalau dia termasuk larutan standar sekunder? Sekunder itu ada permanganan. Terus lagi Na, NaCl. NaOH ya, natrium hidroksida itu merupakan larutan standarnya sekunder. Artinya ketika kita menggunakan larutan standar sekunder itu, berarti pada saat kita melakukan titrasi harus kita lakukan pembakuan atau kita gunakan zat lain. Yang sudah praktek sudah kan? Yang ada bahasanya sudah. Hari ini ada praktek tadi. Ada satu shift ya. Saudara menentukan kadar asam asetat dalam cuka. Oke, berarti titrasi redoxnya dan berarti nanti mana yang teroksidasi, mana yang reduksi. Kemudian berapa kemarin macam dari titrasi redox? Ada 6. Coba yang coba dari permintaan Anjeri. Macam dari titrasi redox. Itu permanometri, iodometri, serimetri, kromatometri, iodatometri, dan dikromatometri. Jadi ada 6. Yang baru kita sampaikan untuk kita pelajari baru 1 ya kemarin. Itu adalah titrasi Permanometri. Apa itu titrasi permanometri? Daryanti. Mana orangnya? Tidak ada. Apa? Titrasi permanometri. Di mana oksidator kuat? Oke. Dia menggunakan permananan sebagai penelitian. Sebagai penelitian. Ya, pada titrasi permanometri kita menggunakan larutan standarnya adalah kalium permanganat. Secara teoritis titrasi kalium permanganat sifatnya itu adalah
dia bereaksi untuk menentukan kadar air di dalam sampel itu tereduksi apa teroksida? Nah, kalau dia tereduksi, apakah dia menerima elektron atau menangkap elektron? Menangkap elektron. Menangkap Elektron. betul ya? Dan terbalik? Enggak. Berarti dia menangkap elektron. Jika dia menangkap elektron, berarti sifatnya itu adalah Oksidator. Jadi hari ini kita masuk ke iodometri. Berarti ada dua, ada istilahnya iodo dan ada istilahnya iodi. Artinya kalau dia ada dua, kalau dibedakan berarti ada perbedaan antara iodi dan iodometri. Kita masuk ya I2 ya. I2 apa di sana katanya? Metode analisis trigonometri berdasarkan reaksi redoks antara analisis dan I2 dengan memakai alat standar I2 sebagai perbedaan. Jadi di sini pada iodimetri ini kita dikatakan dia iterasinya langsung. Artinya I2 ini dia termasuk larutan standar primer karena larutannya stabil, ya dia tidak mudah bereaksi di suhu ruangan. Pada literasi iodimetri larutan standarnya itu sifatnya adalah kalau dia menangkap elektron berarti dia tereduksi. Jadi baik di permanometri, iodimetri berarti larutan standar yang digunakan itu adalah sifatnya adalah oksidator dan dia adalah tereduksi ya. Tadi iodi ya. Kalau iodo di sini katanya menggunakan larutan standarnya natrium tiosulfat. Artinya kita tambahkan analinnya dengan zat tertentu. Ditambahkan apa di sini? Kali iodida. Nah, dia menghasilkan I2, tapi pada literasi iodometri kita menggunakan larutan standarnya natrium tiosulfat. Itu kan namanya, kalau rumus kimianya natrium tiosulfat apa? Natrium NA. NH2 S2 O3 natrium tiosulfat. Jadi pada literasi iodometri itu kita menggunakan natrium tiosulfat sebagai larutan standarnya. Pada literasi iodometri ini dikenal dengan istilah literasi tidak langsung. Artinya kalau dia literasi tidak langsung berarti larutan standar natrium tiosulfat itu termasuk larutan standarnya sekunder ya. Itu sudah tiga dapat saudara contoh dari larutan standarnya sekunder. Kemudian untuk redoksnya pada reaksi iodium dengan tiosulfat itu berarti udah dua ya literasi redoks. Yang pertama permanometri, yang kedua itu adalah iodi. Itu dia termasuk apa sifatnya dalam setiap dia bereaksi itu sifatnya itu adalah oksidator karena dia tereduksi. Kalau keduanya dia tereduksi dia menjadi dua imin. Jadi kalau ada soal misalnya mana yang sifatnya oksidator bukan hasilnya yang itu ya bukan dua imin, berarti yang tereduksi itu adalah I2. Dua imin itu adalah hasil dari reduksinya. Oke, ini adalah reaksi redoksnya antara reaksi iodium dan tiosulfat. Kemudian pada literasi iodometri itu dipengaruhi oleh pH ya. pH. Jadi pH-nya itu harus kondisinya itu harus dalam pH apa tuh 5 sampai 7. Tidak boleh lebih ya, harus di dalam suasana asam. Jadi kalau dia terlalu besar di atas 7 berarti dia terhidrolisis. Kemudian kalau dia di bawah 7 berarti dia nanti dia bisa ionnya teroksidasi atau iminnya atau iodidanya gitu. Jadi harus kita atur pH-nya ya 5 sampai 7. Oke, untuk keuntungan dan kelemahannya I2 itu stabilannya rendah, tapi dia termasuk dia tidak bisa dipakai maksudnya dalam jangka waktu yang lama. Misalnya kita bikin larutan I2 terus kita simpan di tempat di suhu ruangan 1 bulan nggak bisa karena dia kestabilannya rendah ya.
zat yang bisa kita analisis atau yang bisa kita tentukan menggunakan titrasi biodimetri itu ada beberapa ya, tapi yang biasa digunakan itu adalah kita menentukan berapa kadar asam ascorbat apa namanya? Vitamin C. Ya. Jadi kita menentukan berapa kadar vitamin C dalam tablet vitamin misalnya. Bisa kita gunakan metodenya titrasi. Apa titrasi? Titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri apa? Kita menggunakan standarnya I2 ya. Nah, di sini perbedaannya antara iodi dan iodo. Jadi berarti pada iodimetri itu digunakan langsung dia sebagai oksidator. Artinya iodinnya dia tereduksi. Berarti yang teroksidasinya itu adalah anion. Berarti reduknya di oksidasinya di larutan analitnya. Kemudian kalau dia iodimetri itu penggunaan iodidanya itu dia berfungsi sebagai reduktor. Artinya iodiumnya dibebaskan dengan cara titrasi menggunakan natrium apa tadi? Natrium sulfat ya. Jadi nanti ada indikator yang pakainya kanji. Kalau iodi tidak warna dia menjadi biru. Bagaimana cara kita menentukan itu yang titrasinya? Kalau iodo biru menjadi tidak berwarna. Tapi bisa menggunakan indikator lainnya. Itu adalah pelarut organik ya. Nah, kemudian untuk cara titrasinya, iodimetri itu dikenal dengan titrasi langsung. Kemudian iodimetrinya titrasi tidak langsung. Nah, jadi kalau ada bahasa titrasi tidak langsung, berarti kita menggunakan larutan standarnya sekunder. Kalau dia langsung, berarti kita menggunakan larutan standarnya primer. Ya. Kemudian zat yang ditentukan langsung kita titrasi dengan iodium tanpa kita lakukan pembuatan terlebih itu pada iodimetri. Yang ketiga apa kemarin? Serimetri. Kalau dari bunyinya serimetri itu apa? Oke, menggunakan larutan standarnya apa? Serium. Jadi bedanya adalah dari nama dari titrasi reduktor, nama dari larutan standar yang kita gunakan. Kalau dia iodatometri apa kemarin? Radium iodat. Kalau punya KiO3. Kalau di kromatometri kalium dikromat. Bentuknya K2ClO7. Reaksi redoknya ini kita masuk dulu di iodato yang tampilkan di sini ya. Jadi pada iodatometri ini bisa menggunakan vitamin C juga. Ini untuk reaksi ketimbangan redoknya nicotigamin ditambah 6H+ tambah 6 elektron itu sudah tahu di mana letak angka 6-nya. Menyeimbangkan muatan yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, berarti dari reaksinya aksinya pada iodigamin atau pada kalium IO3 atau kalium iodat yang kita gunakan sebagai larutan standar. Dari reaksi yang saudara lihat, apakah dia tereduksi apa teroksidasi? Tereduksi. Jadi dia sifatnya itu adalah oksidator. Kemudian kalau dia pada serimetri itu Ce serium 4+ ditambah elektron dan Ce 3+. Berarti dia tereduksi juga. Artinya sebagian besar semua larutan standar yang digunakan pada titrasi redoks sifatnya adalah oksidator ya. Ini bikro yang nggak ada. Nah, ini yang kalium dikromat. Ada redoksnya, ada CO2 ditambah 14H+ tambah 6 elektron. Menghasilkan 2 CR3+. Ini karena latarnya ibu ganti, dia berganti apa? Nah, ada tapi dari semua 6 tadi ya, titrasi redoknya 6, manometri, iodimetri, serimetri, iodatometri, bromatometri, iodatometri. Artinya semua larutan standar yang kita gunakan pada titrasi redok itu semuanya tereduksi.
Ingat, semuanya tereduksi. Tapi kalau dia tereduksi, artinya sifatnya itu adalah oksidator. Dia menerima elektron atau dia menangkap elektron? Menerima menangkap sama. Sama atau berbeda? Beda. Dia menangkap elektron. Oke, jadi sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan soal saat kita menggunakan metodenya titrasi redox ya. Ada soalnya ya di sini. Nah, oke, ini contoh soal pertama ya. Dari soalnya apa sebagai larutan standarnya? Yang akan kita tentukan kadarnya adalah mari kita bikin reaksi redoxnya ya. Kata temannya permainan ini apa reaksi redoxnya? Yang sebagai reduksinya sudah berapa tadi Mn? NO4 ya dalam bentuk reaksi redoxnya itu ditambah 8 ya. Terus ditambah di mana elektronnya maksudnya di mana datangnya? Maka yang dipilih dengan jadi bukan kalimat bukan dibikin aja ya. 4 H2O. Kemudian yang ditentukan kadarnya itu adalah Fe. Fe kalau Fe4 berarti 20 ya. Berarti dia Fe 30 tambah dilepaskan elektronnya satu ya. Nah, berarti untuk reaksi redoxnya ini betul ya, teroksidasi, bukan ibu yang terbalik, bukan. Itu saudara yang terbalik, betul. Sesuai dari materi yang sudah disampaikan. Ini teroksidasi, ini tereduksi. Tapi untuk redoxnya ada elektronnya di atas berapa? 5 ya, berarti dikali 1, ini dikali 5. Jadi kita setarakan dulu, berarti ini ada Mn O4 min tambah 8 5 tambah 4 ini dikali 5 ya, 5 Fe 20 5 30 tambah 5. Nah, tadi dihabiskan juga ya. Jadi tadi sini redoxnya. Ini tanggungan bersama nih. Jadi kenapa kita hapus ini? Ada lagi ya. Berarti ini redoxnya Mn min tambah 5 Fe 20 tambah ini habis ya. Hasilnya Mn tambah 5 3 ya, 30 tambah 4. Ini untuk reaksi redox. Oke, sampai di sini bisa saudara pahami? Ya. Berarti nanti ion yang bereaksinya jadi bukan cuma jadi di sana kita menentukan berapa kadar Fe. Jadi kita menentukan ionnya Fe. Fe apa? Basic. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Ini dengan alkohol bisa ya? Atau dengan air bisa ya? Yang sebagai sifatnya oksidator itu adalah permanganat ya. Yang reduktor Fe 20 menjadi Fe 30. Jadi ini ulang lagi. Dia makan ruas di kirinya ada plus 7 ya, plus 7. Di kanannya ada 2, min 2, plus 2. Nanti supaya dia seimbang harus kita tambahkan dia dengan 5 elektron ya.
Jadi nanti MN4, nah ini MN4 nya dia tereduksi jadi MN20. Jadi yang tereduksinya bukan MN20, berarti itu adalah permanganannya MnO4 min. Kemudian yang teroksidasi itu adalah Fe2+, menjadi Fe3+ ya. Jadi di sini ada 1 mol KMnO4 sebanyak 5 elektron. Kalau Fe-nya ada 1 elektron. Jadi perbandingan dari konversi satuannya itu adalah 1 mol KMnO4 itu sama dengan 5 mili ekivalen ya. 5 mili ekivalen. Jadi untuk penyelesaiannya konsentrasi dari KMnO4 nya berapa? 0,1 apa 0,01? 0,1 M ya. M. Kemudian berapa volume dari KMnO4 yang terpakai? Dari soal 16,5 mili ya. Di sini berapa hasilnya? 16,5 dikali 0,1 1,5 milimol ya. Ini adalah satuannya mol atau milimol per mililiter. Jadi ini kan satuannya berarti tinggal ini habis. Jadi tinggal 1,65 milimol. Kemudian dia berdasarkan reaksi redopnya berapa tadi elektronnya? Elektronnya berapa tadi? Berarti ini 1,65 milimol kali 5 mili ekivalen. Berapa? 1,65 kali 5. 1,65 kali 5. 8,25 milimol ya. Kemudian untuk miligram FeS4 7H2O itu satunya yang paling atas mili ekivalen tadi ya. Itu sama dengan mili ekivalen KMnO4 ya. Jadi hasilnya itu tinggal saudara kalikan aja berapa dari BM FeS4 7H2O. Berapa? Ini ekivalen ya. Berarti 8,25 kali 278. Berapa? Aku katakan punya ibu bukan dicari. Segitu hasilnya. 5 miligram. Berarti itu adalah kadar dari FeS4 7H2O. Jadi tidak bisa kita hilangkan barat molekulnya ya. Berarti tetap dikalikan. Siapapun nanti yang punya menentukan apa aja, apa valsilat, apa pemincin, tetap dikali dengan berat molekulnya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Ada pertanyaan?